problem dari kemunduran pertanian sebagian karena menurut saya ya. Itu karena petani bekerja sendiri-sendiri. Terhadap teman-teman bahwasanya sebetulnya petani itu adalah sebuah bisnis. Selalu kelemahan dari program-program seperti ini sebagian besar karena diinisiasi atau dimulai dari atas dan terutama dibentuk kelompok-kelompok tani dan semacam ini hanya untuk pertama-tama untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Menurut saya justru disitulah problemnya. Kita ngomongi ataupun membuat jenenge merei itu wis ora bakal iso, Mas. Angel itu. Jadi kalau hanya cuma ngasih bantuan dan bantuannya pun nggak banyak gunanya gitu, menurut saya itu akan mubazir gitu. Karena petani sendiri sudah bisa menciptakan itu. Iya betul. Dan mereka bekerja keras. Petani itu jelas sekali bekerja keras. Gitu. Cuma mereka ketika mereka punya hasil, mereka bingung bagaimana harus memasarkan. Makanya disitulah organisasi menjadi penting. Oke, kembali lagi bersama saya Ihsan Sitabung di Ngos-Ngosan, ngobrol santai, ngobrol bareng Ihsan. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik nih dengan judul Kerikil Tajam Petani Milenial. Saya mau tanya dulu nih, kemarin kan masalah petani itu masih menjadi masalah yang polemik ya. Sebagai kalau kepanjangan dari petani sendiri apa nih Mas? Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Seharusnya itu. Tapi apa yang terjadi menjadi petani ini? Nah, Mas Farid sendiri menjadi petani itu apa yang terjadi yang dilihat? Mas Miftah Farid. Oke, sebelumnya terima kasih dulu kepada teman-teman Seras yang sudah mengundang saya untuk bergabung di salah satu episode ini. Menurut saya tentang petani itu sekarang menjadi apa ya? Sebuah investasi sebetulnya. Sebuah investasi, sebuah kemenangan, sebuah kehidupan. Karena semua yang berhubungan dengan petani itu adalah semuanya berhubungan dengan kehidupan. Apa yang kita rawat itu adalah kehidupan. Selanjutnya apa yang hasil dari pertanian itu adalah menjadi sebuah kehidupan untuk manusia yang lain. Petani adalah kehidupannya. Nyawa. Namun sayangnya sekarang memang banyak sekali masalah tentang pertanian ini dan tidak ada habisnya kalau Indonesia itu membahas tentang pertanian, bagaimana petani Indonesia itu sangat perlu kita bahas bersama, kita bincangkan bersama. Artinya Mas Miftah ini melihat petani juga punya banyak masalah nih. Banyak masalah dan juga banyak berkah juga sih. Sudah banyak masalah, banyak berkah, tapi mau menjadi petani itu kenapa nih? Itu kembali ke menjadi seorang petani itu adalah memang sebuah mental kalau sekarang. Kalau sekarang mental. Siapa sih sekarang yang mau jadi petani? Apalagi anak-anak muda sekarang yang mereka lebih suka dengan dunia yang tidak berhubungan dengan petani lah. Siapa yang mau gelem nang sawah, gelem jeblok-jeblokan itu sangat jarang sekali. Oleh karena itu, saya sebetulnya di sini membuat sebuah gebrakan terhadap teman-teman bahwasanya sebetulnya petani itu adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis petani itu tidak hanya melulu dengan berhubungan dengan tanah, barang-barang yang kotor, tapi sebetulnya petani itu menjadi sebuah penghasilan dan alhamdulillah sekarang saya menjadi seorang petani menjadi sebuah penghasilan saya dan saya hidup dari petani dan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa orang tua saya dan orang tua jenengan mungkin itu dulunya petani. Gitu. Namun itu ada sedikit kesalahan mungkin orang-orang tua di generasi sebelum kita itu mereka lebih cenderung mendoktrin anak-anaknya untuk menjadi pegawai. Untuk menjadi pegawai lah dimanapun tidak ada gue jadi petani wae gitu. Nah akhirnya terus saya pergi carane jadi petani
setelah itu terus berpikir ketika saya mulai di rumah ada yang bisa saya garap daripada saya luru-luru penggawean di sana. Orang tua punya sedikit lahan, coba kita manfaatkan dan alhamdulillah ternyata banyak sekali yang bisa saya dapatkan untuk kehidupan saya, juga berkah dari pertanian itu sangat luar biasa. Oke, tadi pertanyaan saya, mengapa nih? Alasan dasar kenapa milih menjadi petani? Ini umurnya berapa nih? Sekarang saya di 28. 28, ini termasuk muda lah, belum 30 kan ya? Iya. Nah, hari ini kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dirasa anak muda itu menjadi gaya, style ya. Tapi kenapa Anda memilih untuk menjadi petani nih? Yang tadi disebutkan kotor-kotoran, terus pesannya adalah bisnis. Seberapa menariknya sih bisnis menjadi petani gitu? Iya. Alasannya apa? Sebetulnya saya juga berawal dari keterpaksaan. Keterpaksaan waktu itu saya melihat orang tua saya sudah bingung mencari pekerjaan seperti apa. Akhirnya saya terus melihat orang tua saya yang sampai saat ini masih menjadi seorang petani. Beliau itu mencari pekerja ataupun singkon rewang macul gitu aja wis pol angeli. Wis pol angeli. Terus siapa lagi yang mau ngerewangi padahal bapak punya lahan. Nah, disitulah saya mulai awal mula saya terus bergerak mulai ke sawah itu karena itu melihat orang tua wis misekke harus ke ladang sing nyambut gawe punerana, lalu siapa lagi yang bisa membantu orang tua selain kita anaknya kan gitu. Nah, berawal dari keterbatasan itu ataupun kepepet di situ, akhirnya saya mulai menyukai dengan pertanian. Berawal dari karena memang saya pun pernah mondok itu kayak saya birrul walidain. Birrul walidain apa sih yang bisa saya lakukan, apa yang bisa perbuat untuk orang tua? Mungkin dengan pertanian ini saya bisa meringankan beban orang tua. Tetapi alhamdulillah sekarang justru malah karena saya terus bergeraknya dengan orang tua itu lebih cepat gitu ya. Nah, akhirnya sekarang malah orang tua yang membantu saya. Seperti itu. Orang tua yang membantu Anda untuk bertani. Artinya Anda juga melihat bagaimana orang tua itu dulu bertaninya. Ya. Iya. Apa sih perbedaan yang menurut Anda nih petani zaman dulu sama petani yang Anda lakukan sekarang? Kalau petani itu hampir tidak ada perbedaan, hanya pola pikir aja mas. Yang seperti apa? Pola pikir bagaimana nek petani nek wong biyen kan istilahnya petani reget rekoso. Tetapi sebetulnya menjadi seorang petani di samping itu pasti akan dirasakan reget dan rekoso, tetapi sebetulnya ada sebuah keberkahan itu keberkahan, terus seneng lah, mantep rasanya jadi petani itu karena kita istilahnya kalau di desa itu mangan ora bingung dengan sebuah penghasilan juga. Sekarang mau ada covid ataupun tidak kita ora bingung gitu loh. Hanya pola pikirnya aja lah, hanya pola pikir nek wong biyen iki konvensional, nek sekarang mulailah kita buat sedemikian rupa biar menarik seperti itu. Biar menarik seperti itu. Oke, kita ke Mas Farid dulu. Tadi sudah mendengarkan ceritanya dari Mas Miftah nih sebagai kepepet untuk menjadi seorang petani. Terus apa yang Mas Farid lihat dari yang sudah dilakukan sama Mas Miftah ini sampai sejauh ini? Terima kasih. Saya kira yang pertama jelas tadi Mas Miftah mengatakan bahwa sebenarnya menjadi petani itu adalah satu berkah ya. Menurut saya sebenarnya petani itu yang paling merdeka itu. Bekerja untuk dirinya sendiri, hidup untuknya dirinya sendiri, dan saya kira kalaupun ekonominya nggak lagi cukup bagus, kita bisa hidup dari lahan pertanian. Jadi sebenarnya menjadi petani itu adalah yang paling merdeka kalau menurut saya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di seluruh Indonesia atau mungkin kita lihat juga di Wonosobo ya, pertanian kita itu sebenarnya masih menjanjikan sesuatu yang luas ya. Buktinya apa? Data nasional barangkali 35% angkatan kerja kita itu diserap oleh pertanian. Jadi dia menyediakan lapangan kerja yang paling besar sebenarnya. 35% itu sekitar mungkin 40-50 juta orang gitu. Jadi pertanian ini sebenarnya mau dia buruk atau baik, dia menyerap tenaga kerja yang paling besar di Indonesia. Jadi yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Cuma memang ada banyak problem di pertanian kita. Jadi kalau kita lihat juga data nasional misalnya, rata-rata pendapatan petani itu cuma sekitar 2 juta rupiah per bulan per hektar. Padahal kita sudah jarang sekali ada petani yang punya satu hektar. Artinya kalau misalnya punya cuma 1/4 hektar, artinya cuma
satu bulan mereka cuma dapat 500.000 gitu. UMR Wonosobo aja udah 1.700.000 ya sekian. Jadi sebenarnya memang pertanian kita masih dari sisi itu menurut saya masih menyedihkan. Tapi sebenarnya ini juga sebagian kalau menurut saya juga karena kekeliruan kebijakan kita secara umum ya. Jadi pertanian kita terus-menerus mundur. Sebenarnya dilihat tadi karena penghasilannya memang tidak banyak. Jumlah petani kita makin turun sebenarnya. Setiap tahun itu sekitar 1 juta orang keluar dari pertanian gitu. Jadi tadi bisa dipahami kayak yang dikatakan oleh Mas Miftah, di desa-desa aja kita sudah sulit untuk cari orang yang mau mencangkul atau macam-macam. Tapi menurut saya potensinya justru masih sangat besar. Kekayaan Indonesia itu kalau kita bisa lihat itu bukan pada emas seperti di Freeport atau batu bara atau apa. Kekayaan terbesar kita itu adalah keragaman hayati. Keragaman hayati itu ya pangan salah satunya. Kita punya 30.000 jenis tanaman gitu, yang belum semuanya juga kita eksplor. Itu sendiri sudah satu modal yang sangat besar. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali menengok pertanian secara serius. Tidak hanya di level pemerintah, cuma juga di level individu gitu loh. Yeah. Pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa memakai itu untuk sumber daya ekonomi yang lebih luas. Dan menurut saya ada satu aspek yang harus kita lihat. Problem dari kemunduran pertanian sebagian karena menurut saya ya, itu karena petani bekerja sendiri-sendiri. Petani bekerja sendiri. Ya, ketika mereka bekerja sendiri-sendiri, mereka akan cenderung bersaing satu sama lain. Yeah. Bahkan kalau ngasih pupuk di lahan pertanian, kita jor-joran pupuknya sebanyak mungkin, yang akhirnya juga merusak tanah gitu. Itu salah satu aspek kemunduran pertanian kita di situ. Artinya cara bertaninya. Nah, menurut saya sebenarnya tidak cuma cara bertani, tapi problem utama pertanian di kita, terutama kalau saya menganalisis dari banyak kajian-kajian dan macam, itu saya lihat problem di organisasi sebenarnya. Karena petani nggak punya organisasi. Petani tidak punya organisasi. Tapi kita sebelum kita berbicara jauh ke sana, kita mau mendengar dulu nih Mas Miftah sendiri cara bertaninya ini anak muda seperti apa nih? Oke. Ya, yang Anda lakukan nih. Sebetulnya kalau saya bicara tentang pertanian itu sebenarnya saya masih belum banyak apa yang saya lakukan dan apa yang saya pelajari. Karena saya punya sebuah kelompok di situ yang kita sebut yang Pemulung Sari. Yang Pemulung Sari itu jadi memang saya dan teman-teman itu membuat sebuah komunitas itu kelompok yang Pemulung Sari. Di situ kita melakukan integrated farming. Integrated farming jadi ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya. Dan itu saling keterkaitan antara satu sama lain. Sedangkan saya sendiri itu memang kalau saya fokus di dunia perikanan dengan teknik minapadi. Minapadi. Jadi untuk teknik minapadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah atau bisa googling silahkan itu tentang teknik minapadi. Semua itu teknik sudah sangat lama, tetapi di Wonosobo itu kita budidaya ikan dan padi itu kita bisa satu lahan itu bisa panen 2 komoditas. Selain kita bisa panen ikan, padinya pun kita luar biasa kan seperti itu. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya belum ke Holti secara keseluruhan, sebelum sempat nanam cabai, nanam tomat dan lain sebagainya saya belum. Saya masih di dunia itu perikanan, pembibitan ikan, nila, ikan mas sama lele, lalu dengan teknik minapadi. Jadi padinya itu pun ketika saya dan teman-teman nggak punya lahan, itu saya bisa nyewa ataupun kerjasama dengan teman-teman petani padi. Saya titip ikan di situ, lalu padinya nanti hak mereka. Jadi yang saya lakukan baru itu, dan alhamdulillah sudah banyak yang tertarik ternyata. Baru sedikit itu belum masih banyak sekali ya Pak. Pertanian dari komunitas pertanian itu sangat banyak. Saya hanya fokus di situ. Iya, artinya Anda sudah melakukan sebuah pengorganisasian sebuah kelompok nih. Bagaimana cara Anda melakukan komunikasi nih dengan mereka yang khususnya mungkin jauh di atas, lebih tua dari jenengan. Ya, apalagi sama anak-anak muda mungkin ada yang ikut gabung di kelompok Anda yang ini terintegrasi nih. Seperti apa cara berkomunikasi? Sebetulnya kalau di desa itu lebih cenderung kita itu memberikan contoh.
memberikan contoh. Kalau kita dengan orang-orang kampung, dengan petani-petani yang sepuh-sepuh itu kita ngomongi ataupun bawa jenenge merei, itu wis ora bakal iso, Mas. Angel itu. Nah, pokoknya kalau saya dan teman-teman itu ya kita memberikan contoh. Pokoknya yang penting kita kerja, kita gelem ngalas. Itu orang tua wis awal-awalnya mereka andak wong mau nih kuliah gitu harap ngalas gitu. Mereka awal-awalnya mereka itu ya sempat berkecil hati lah, nggak usah ngalas, mau luru gawean diane wae. Tapi setelah saya mulai 2 tahun 3 tahun sudah mulai ada hasilnya, saya dan teman-teman ya sekarang sudah mulai dipasrahi 1 bidang sawah. Oh ya, itu Anda melakukan komunikasi itu menjanjikan atau membuat sebuah gambaran ini loh, kalau kita berkelompok itu seperti ini, hasilnya seperti ini atau enggak? Ya kita memberikan contoh, cara komunikasi dengan petani itu ya bisa kudu koyo ngene itu. Kita memberikan contoh. Kita gerak dulu kalau dengan teman-teman di desa pun, di teman-teman petani muda di desa saya, itu pun mereka akan bergerak ketika saya itu sudah berhasil. Itu sudah berhasil. Ketika walaupun belum berhasil bener-bener lah, sudah ada hasilnya. Mereka baru meniru, mereka baru bertanya, "Prige sih Mas carane?" Nah, setelah itu baru kita mulai masuk. Kalau urung-urung pulang ke rumah pengen di pertanian itu wis langsung ngomongi kudu koyo ngene, saya itu sarjana pertanian ora kanggo nang desa itu. Sejauh ini sudah sejauh apa nih progresnya mungkin kelompok itu? Progresnya sekarang saya dan teman-teman alhamdulillah sekarang target saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk. Yang penting teman-teman sih yang tadinya mungkin kerja di Jakarta ataupun di luar negeri buruh pabrik dan lain sebagainya, sekarang 1-2 sudah mulai di rumah dan mereka wis mulai gelem ngarit dan juga wis gelem ngempani unjar. Maksudnya sudah di rumah itu aja. Masalah nanti hasil pertaniannya alhamdulillah sekarang sudah mereka mulai merasakan. Melihat programnya pemerintah, tadi ada namanya petani milenial, terus ada petani muda dan banyak lagi mungkin program-program dari sektor pertanian. Bedanya apa Mas? Yang mungkin Mas Farid tahu? Sudah lama ya sebenarnya kayak PPL dan segala macam. Kemudian juga Departemen Koperasi juga punya koperasi dan pembinaan UKM dan segala macam. Tapi menurut saya yang selalu kelemahan dari program-program seperti ini sebagian besar justru karena diinisiasi atau dimulai dari atas dan terutama dibentuk kelompok-kelompok tani dan semacam ini hanya untuk pertama-tama untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Menurut saya justru disitulah problemnya gitu loh. Jadi kelompok-kelompok itu tidak tumbuh dari bawah gitu loh. Saya kira kalau yang Mas Wefah jelas dia dari beberapa teman yang sudah memang gitu. Tapi banyak sekali misalnya Gapoktan misalnya. Gapoktan itu hanya bekerja ketika mendapatkan bantuan. Setelah itu mereka bekerja sendiri-sendiri setelah bantuan. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat kecil. Dan menurut saya program-program pemerintah ini harus diubah orientasinya gitu. Dan pertama-tama bukan untuk menyalurkan bantuan, tapi mendorong satu pembentukan organisasi yang dari bawah gitu ya. Karena beberapa petani juga pernah menyampaikan misalnya bahwa bantuan seperti pupuk, bibit itu sebenarnya nggak banyak pengaruhnya gitu. Nggak banyak perlunya buat mereka. Mereka lebih perlu bagaimana hasil buminya itu bisa dijual dan sebagainya. Akhirnya itu kan akan bicara organisasi. Organisasi tadi usaha tani gitu. Usaha tani yang di situ tidak hanya produksi tapi juga berpikir tentang pemasaran, tentang pengolahan dan segala macam. Jadi kalau menurut saya harus diubah ke arah situ. Gitu. Jadi kalau hanya cuma ngasih bantuan dan bantuannya pun nggak banyak gunanya gitu, menurut saya itu akan mubazir gitu. Karena petani sendiri sudah bisa menciptakan itu. Iya betul. Dan mereka bekerja keras. Petani itu jelas sekali bekerja keras. Gitu. Cuma mereka ketika mereka punya hasil, mereka bingung bagaimana harus memasarkan. Makanya disitulah organisasi menjadi penting gitu loh. Dan seharusnya kebijakan pemerintah itu berada di mana nih? Kalau menurut saya kalau mau mensubsidi atau membantu itu justru di hilir bukan di hulu. Tadi kan bibit, pupuk itu kan di hulu ya. Subsidi di hulu gitu loh. Orang bantuan pupuk murah, bantuan bibit murah. Yang harus dibantu itu justru mengamankan di hilirnya supaya harga petani hasil petani bisa dijual dan dengan harga yang pantas. Salah satu problem kita. Jadi pemerintah ini sejak zaman Orde Baru cenderung memang menindas petani dalam arti bahwa harganya kalau bisa semurah mungkin. Makanya ketika petani sedang menghasilkan, pemerintah kadang-kadang impor supaya harganya tetap rendah gitu loh. Karena dengan impor kan harganya rendah.
Jadi di sini petani hampir selalu dirugikan. Ada sebuah permainan di situ. Itu cara berpikir yang saya tidak mengatakan permainan ya, tapi sebenarnya salah berpikir. Jadi begini, kita selalu takut bahwa kalau harga pertanian itu naik, itu akan menyebabkan inflasi. Makanya pemerintah takut benar dengan inflasi. Makanya harga produk pertanian itu ditekan serendah mungkin selalu. Makanya tadi ketika naik sedikit itu pemerintah impor supaya harganya tetap rendah dan semacam. Itu ada di gula, bahkan juga di beras juga seperti itu. Nah, sebenarnya ini salah satu mindset, cara berpikir lama yang menurut saya harus diubah. Bukan berarti petani harus dapat sebanyak-banyaknya sehingga menyebabkan inflasi. Ada satu cara untuk bagaimana petani mendapat lebih banyak, Ya. tapi juga tidak menyebabkan inflasi. Artinya harga di konsumen rendah. Jadi misalnya harga petani bisa dapat sekarang misalnya gabah misalnya harganya 4.500 misalnya per kilo. Petani bisa dapat 6.000, tapi di konsumen nggak menaikkan harga. Caranya apa? Memangkas jalur distribusi. Nah itu salah satu kuncinya. Jadi bagaimana petani lebih makmur tapi tidak menyebabkan inflasi, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah di situ. Selama ini belum. Saya kira enggak. Selalu bagaimana harga pertanian itu tetap rendah gitu loh. Oke. Itu yang terjadi. Tadi etika itu sudah terwujud nih. Iya. Tadi sudah sempat disinggung sama Mas Farid ketika Mas Miftah juga sudah melakukan organisasi. Artinya terwujudnya sebuah koperasi nih. Ya. Nah, kita akan bahas tentang koperasi, tapi kita akan tetap di sini di Serasi, episode yang pertama podcast Serasi, Kerikil Tajam Petani Milenial. Oke. Jadi buat pemirsa, pendengar semuanya yang masih ada di sini, kita tahu kita di sini tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita sudah dilakukan pengecekan dan lain sebagainya dan kita aman. Kita tetap di sini, tetap di Serasi.